Oke, cukup? Belum? Udah ya? Oke, silakan di. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Direktur Penyidikan Bapak Asep Guntur Rahayu, rekan-rekan jurnalis yang hadir di ruang konferensi pers Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada sore hari ini, KPK akan menyampaikan rilis terkait perkara yang sedang ditangani dan penahanan untuk 2 orang tersangka yang detailnya akan disampaikan oleh Bapak Direktur Penyidikan. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Jubir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Pak Jubir, Mas Tessa, dan rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Sebelum lebih jauh membacakan rilis pada sore hari ini, izinkan kami menyampaikan selamat merayakan Natal bagi rekan-rekan sekalian yang merayakan, dan selamat menyongsong tahun baru 2025. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberkati kita semua. Amin. Pada hari ini Senin tanggal 30 Desember tahun 2024, KPK akan menyampaikan terkait perkembangan penanganan tindak pidana korupsi pembangunan tempat evakuasi sementara atau TES shelter tsunami oleh Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan, kegiatan pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan PBL Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2014, ini pasca terjadi tsunami besar ya di tahun itu, yang dilakukan oleh tersangka Aprialeli Nirmala AN selaku pejabat pembuat komitmen proyek pembangunan tempat evakuasi sementara TES shelter tsunami di Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara tahun 2014, dan Agus Herianto AH selaku Kepala Proyek PT Waskita Karya TBK pada pembangunan tempat evakuasi sementara TES shelter tsunami di Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara tahun 2014. Adapun uraian singkatnya sebagai berikut. Pada tahun 2012, BNPB menyusun master plan pengurangan risiko bencana tsunami yang di dalamnya mencakup perencanaan kerja diantaranya pembangunan tempat evakuasi sementara atau shelter, pengadaan alat peringatan dini bencana tsunami, edukasi dan pemberdayaan masyarakat, dan lainnya. Dalam master plan tersebut disebutkan bahwa tempat evakuasi sementara atau shelter tsunami tersebut harus tahan terhadap gempa dengan kekuatan 9 skala Richter. Jadi tempat evakuasi sementara ini tujuannya adalah untuk berlindungnya masyarakat ketika ada gempa dan tsunami. Ya, karena kita ketahui bahwa negara kita adalah merupakan bagian dari Ring of Fire atau cincin api, di mana bagian selatan dari Pulau Jawa, Bali, kemudian Nusa Tenggara dan lain-lainnya itu rawan terjadinya gempa dan tsunami. Begitu juga di pesisir barat dari Sumatera. Bahwa pada tanggal 21 April 2014 terdapat surat nomor KU 0108 CB 545 dari Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Saudara Ajar Prayudi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Kepala SNVT PBL Provinsi NTB, Saudara Ika Sri Rezeki, perihal pelaksanaan pembangunan tempat evakuasi sementara TES shelter di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam surat tersebut, Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan meminta kepada Satuan Kerja Non-Vertikal Tertentu SNVT
PBL NTB untuk segera melakukan pengadaan pekerjaan bangunan tes shelter dengan pagu anggaran sebesar 23.260.784 rupiah. Ini termasuk dengan pengawasan dan pengelolaannya. Bahwa selanjutnya Saudara AN selaku PPK pelaksanaan pembangunan tempat evakuasi sementara tsunami menyerahkan soft-file DED dan laporan akhir tahun 2012 yang diterima pertengahan Maret 2014 dari Ditjen PBL kepada Saudara SD. Dengan alasan tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk melaksanakan pembangunan gedung termasuk melakukan perubahan DED, maka Saudara AN meminta bantuan kepada Saudara SD, Kepala Bagian Cipta Karya Dinas PU NTB, untuk mengubah desain engineering detail DED pembangunan tempat evakuasi sementara yang bertempat di Bangsal, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara. Saudara AN selaku PPK tidak mengetahui landasan atau dasar ilmiah apa yang digunakan sebagai dasar perbuatan atau perubahan DED tersebut. Bahwa selain melakukan perubahan desain, ternyata Saudara AN selaku PPK juga menurunkan spesifikasi tanpa kajian yang dapat dipertanggungjawabkan. Perubahan desain maupun penurunan spesifikasi yang dilakukan oleh Saudara AN antara lain: 1. Menghilangkan balok pengikat antar kolom pada elevasi 5 meter, di mana dalam dokumen perencanaan terdapat balok pengikat ke seluruh kolom dalam bangunan pada elevasi 5 meter. Namun ternyata diubah hanya mengikat di sekeliling bangunan saja. Di awal sudah disebutkan bahwa bangunan ini dirancang ya untuk menghadapi gempa 9 skala Richter, tapi pada kenyataannya ini dalam prosesnya ya ini malah speknya diturunkan. Nih, beberapa balok pengikat dihilangkan, kemudian yang selanjutnya juga mengurangi jumlah tulangan dalam kolom, di mana pada perencanaan awal sebanyak 48 dikurangi menjadi 40. Jadi hilang 8 tulangan itu. Jelas ini kan akan mempengaruhi daya tahan dari bangunan tersebut. Kemudian mengubah mutu beton dari perencanaan awal K275 menjadi K225. Selain itu, dalam perubahan gambar DED tersebut tidak digambarkan balok ram jalur evakuasi yang menghubungkan antar lantai sesuai dengan gambar pradesain yang terdapat dalam laporan akhir perencanaan. Kondisi tersebut menyebabkan perkuatan ram terlalu kecil dan kondisi ram hancur pada saat terjadi gempa. Ya, jadi ada gempa berikutnya yang tidak sampai 9 skala Richter, tapi ya ram ini juga sudah hancur. Bahwa pada akhir bulan Mei 2014, Saudara AN mendapat perintah dari Saudari ISK untuk segera melakukan lelang dengan menggunakan dasar soft-file DED hasil review dari Saudara SD. Selanjutnya Saudara AN menyerahkan soft-file DED yang tidak ada tanda tangan dari pihak PT QO dan pihak BNPB tersebut kepada Saudara PJ selaku anggota Pokja untuk diupload bersama dokumen lelang lain di website IFROK Kementerian PU. Jadi DED yang mendapatkan penetapan formil atau pengesahan baik dari PT QO Konsultan Indonesia maupun dari pihak BNPB, dokumen tanpa tanda tangan dari para pihak tersebut pada akhirnya menjadi acuan kerja baik oleh kontraktor maupun manajemen konstruksi. Jadi dokumennya sendiri itu belum ditandatangani. Pada tanggal 20 Juni 2014, Saudara JM selaku Ketua Pokja Pembangunan Tes PBL NTB melalui surat nomor KU 0301 PENG Pokja ULP PBL NTB 12/2014 mengumumkan PT Waskita Karya sebagai pemenang paket pekerjaan pembangunan tes smelter di Desa Bangsal, Kabupaten Lombok Utara dengan masa sanggah selamat-lambatnya 5 hari kalender setelah pengumuman. Pada tanggal 20 Juni 2014, Saudara AN selaku PPK melalui surat nomor UM 0101 PBL NTB 48/2014 menyampaikan laporan hasil pelelangan kegiatan shelter di Provinsi NTB tahun anggaran 2014 kepada Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan dengan rincian sebagai berikut. A. Untuk pekerjaan konsultan manajemen konstruksi pembangunan tempat evakuasi sementara, pemenangnya CP AC, nilai penawarannya 497.223.000, batas akhir masa sanggahnya 23 Juni 2014. B. Untuk pekerjaan pembangunan tempat evakuasi sementara atau shelter, pemenangnya PT Waskita Karya,
Nilai penawarannya 19.602.100.000. Batas akhir masa sanggahnya 25 Juni 2014. Berdasarkan dokumen diketahui bahwa penunjukan CP Adisipta sebagai manajemen konstruksi sebenarnya belum dilakukan pada saat surat tersebut dibuat karena evaluasi terhadap penawaran PT Adisipta baru mulai dilakukan pada tanggal 25 Juni 2014. Jadi ini sudah ditetapkan terlebih dahulu ya. Pada tanggal 25 Juni 2014, Saudara AH diangkat sebagai Kepala Proyek PT Waskita Karya pada pembangunan tempat evakuasi sementara shelter tsunami Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok berdasarkan keputusan Memo nomor 148 IM WK DREG 3 Romawi 2014 tanggal 25 Juni 2014 perihal penugasan pegawai ke proyek pembangunan shelter Desa Bangsal Kabupaten Lombok Utara. Pada tanggal 2 Juli 2014 diadakan rapat persiapan pelaksanaan pembangunan tempat evakuasi sementara Desa Bangsal Kabupaten Lombok yang dihadiri oleh Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB, Kepala Seksi Tata Bangunan Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB, Kepala Satker PBL Kegiatan Penataan Lingkungan Pemukiman NTB, Ditjen Biaka Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, ISK, PPK Saudara AN, Pengelola Teknis Proyek atau PTP Saudara SD, Konsultan MK CP Adicipta Saudara SKM dan Saudara JI, dan kontraktor pelaksana PT Waskita Karya Saudara TI dan Saudara AH. Dalam BA tersebut juga diketahui beberapa poin diskusi yang menjadi pembahasan saat rapat diantaranya. Satu, secara teknis antara BOQ dan gambar dari dokumen lelang terdapat banyak perbedaan. Ya, kondisi gambar kontrak DED yang tidak lengkap, kekurangan gambar itu pada gambar tangga, ram, dan penulangan lantai dasar. 2, gambar perencanaan direview kembali oleh tim Cipta Karya. 3, dalam pelaksanaan rekanan agar tidak meremehkan struktur. 4, dokumen gambar harus sudah memiliki justifikasi. Agus AH dari pihak PT Waskita Karya meminta agar gambar tersebut dilengkapi dalam waktu 2 minggu oleh pihak Cipta Karya. Dalam hal ini PPK Saudara AN, adapun gambar DED yang lengkap harus ditandatangani oleh pihak PT KIO sehingga tanggung jawab tetap ada PT KIO. Dari rapat persiapan tersebut diketahui baik Saudara AN maupun Saudara AH selaku Kepala Proyek Waskita Karya mengetahui dengan sadar bahwa dokumen lelang kondisinya masih tidak layak untuk dijadikan sebagai acuan kerja. Karena tadi banyak sekali yang harus diganti, dibetulkan, direview, dan lain-lain. Pada sekitar akhir bulan November 2014, pada waktu itu Saudara AN sedang berkunjung ke lapangan dan bertemu dengan Saudara AH, selaku pihak dari PT Waskita Karya, Saudara ZI, dan Saudara SKM dari CP Adicipta. Pada saat itu Saudara AH selaku pihak dari PT Waskita Karya menyampaikan kepada Saudara AN bahwa setelah dilakukan pemasangan besi atau pembesian pada ram, diketahui bentangan ram terlalu panjang, dibutuhkan tambahan kolom struktur dan balok pengaku di area ram karena dikhawatirkan terjadi lendutan atau melengkung. Jadi karena terlalu panjang, tidak kolom-kolomnya atau penyangganya terlalu jauh, jadi nanti akan melengkung ininya untuk ramnya gitu ya. Karena bentangan ram yang terlalu panjang sekitar 16 meter, pada saat itu Saudara AH meminta pengajuan anggaran tambahan terkait pemasangan kolom struktur dan balok penyangga tersebut. Ya, jadi harus ada balok-baloknya disangga dulu, ini tidak terlalu panjang, nanti bisa hancur ya, seperti itu. Saudara AN terkejut mendengar informasi tersebut dan menyampaikan kepada Saudara AH, mengapa baru sekarang menyampaikan adanya kondisi ram yang terlalu panjang dan membutuhkan kolom struktur dan balok penyangga. Sedangkan kondisi sudah mau tutup tahun untuk pembayaran termin, sudah ditutup tanggal 15 Desember. Intinya Saudara AN mengizinkan untuk memasang kolom dan balok penyangga, namun tidak bisa dibayar gitu ya, karena memang sudah mau tutup tahun. Pada saat tersebut Saudara AN menyampaikan bahwa yang bersangkutan tidak bisa membayarkan terkait rencana penambahan item pekerjaan, yaitu pemasangan kolom struktur dan balok penyangga. Saudara AH kemudian
menjadi kecewa dengan hal tersebut itu ya. Diketahui pada tanggal 2 Juli 2024 pada saat rapat persiapan pelaksanaan pembangunan TES, sebenarnya mereka sudah mengetahui bahwa kekurangan pada dokumen lelang yang menjadi acuan kerja. Namun sampai dengan November tidak ada tindakan untuk melakukan perbaikan. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan sel tersebut di Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok, Saudara AH selaku Kepala Proyek PT Waskita telah melakukan penyimpangan itu keuangan sekitar 1,3 miliar. Saudara RT Kepala Pelaksana BPD Lombok tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan September 2016 beberapa kali berkunjung ke shelter Bangsal dan menemukan kondisi shelter sebagai berikut. Kondisi secara visual banyak terjadi kerusakan di bagian lantai bawah, di halaman juga tidak terawat dan bahkan digunakan oleh penduduk untuk mengembala ternak. Bahwa jalur evakuasi ram ke lantai atas kondisinya sangat mengkhawatirkan. Pada saat naik melewati jalur tersebut, merasa ada getaran pada cor yang dilewati dan terdapat retakan pada jalur tersebut. Saudara RT heran bahwa bangunan masih baru tetapi kondisinya sudah mengkhawatirkan. Pada tanggal 29 Juli 2018 terjadi gempa berkekuatan 6,4 skala Richter. Pusat gempanya di kedalaman 13 km, 47 km arah timur laut Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tanggal 5 Agustus 2018 terjadi gempa kembali berkekuatan 7, skala Richter. Kondisi shelter rusak berat dan tidak bisa digunakan. Di awal sudah disampaikan bahwa seharusnya ini bisa menopang atau bisa kuat di 9 skala Richter ya. Tapi ini 2 kali gempa 6,4 dan juga 7,0 skala Richter, itu bangunannya sudah ada yang rusak berat, termasuk ramnya juga roboh yang penghubung antara lantai 1 dengan lantai 2. Hasil penilaian fisik oleh tim ahli dari ITB atas bangunan tempat evakuasi tersebut yang dibangun oleh Satuan Kerja Penataan Bangunan Lingkungan Kegiatan Pelaksana PBL Provinsi NTB ditemukan antara lain sebagai berikut. Pertama, pembangunan TES belum memenuhi tujuan perencanaan yang telah ditetapkan, yaitu terwujudnya bangunan TES yang dapat memberikan perlindungan terhadap warga dari dampak tsunami yang harus diwujudkan pada tahun 2013-2014 guna menyelamatkan masyarakat dari bahaya tsunami karena adanya kegagalan bangunan. Jadi bangunannya tidak layak atau gagal. Kedua, gedung TES Lombok yang dibangun tidak sepenuhnya memenuhi nota desain menjadi rujukan dalam perencanaan. Jadi tidak sesuai dengan perencanaan. Yang ketiga, gedung TES Lombok sejak diselesaikan pembangunannya tahun 2014 belum dapat dimanfaatkan. Jadi sejak dibangun sampai kita lakukan penyidikan hari ini itu tidak pernah digunakan karena sudah hancur gitu ya, sudah rusak. Yang keempat, gedung TES Lombok pada saat terjadi bencana mengalami kegagalan bangunan sehingga tidak dapat dimanfaatkan kondisinya sampai hari ini. Jadi sampai hari ini itu terbengkalai gitu. Ahli penghitungan kerugian keuangan negara dari BPKP dalam laporan hasil audit penghitungan atas pembangunan shelter tersebut berpendapat bahwa dalam dugaan tindak pidana korupsi pembangunan shelter, kegiatan pelaksanaan penataan bangunan PBL Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2014 telah terjadi penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 18.486.700.654 rupiah. Dari fakta yang disebutkan di atas telah ditemukan bukti yang cukup tentang perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka AN dan AH sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Kedua tersangka atas nama AN dan AH dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung mulai hari ini, hari Senin tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025 dan penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Cabang Rutan kelas 1 Jakarta Timur. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan bagi rekan-rekan yang mau bertanya tentang perkara yang baru saja dibacakan oleh Bapak Direktur. Ya, terima kasih Pak Direktur.
Pak Jubir. Yang saya mau tanyakan tadi sempat disinggung bahwa pertama itu bahwa ada 2 tersangka, tapi dalam rincian penjelasannya ada melibatkan pihak swasta CP. Kenapa CP ini juga tidak diminta bertanggungjawabannya secara hukum bersamaan dengan 2 orang tersangka ini? Nah, kedua, pertanyaan saya kedua, jeda Tempus Delectusnya itu 2011-2012. Sementara ini diprosesnya 2023 kalau nggak salah. Karena di bulan Maret 2023 KPK juga sudah menggeledah rumah dan kantor dari Aprilia Lely ini. Nah, jeda yang cukup lama 12 tahun itu, apa memang tidak ada hasil audit atau yang udah hampir setara total loss ini kok nggak ada audit kejanggalan gitu loh. Ini ngapain aja nih pengawas BPKP atau BPKRI-nya? Apakah KPK melihat ada kecenderungan indikasi BPK atau BPKP ini juga terlibat? Itu pertanyaan kedua. Ketiga, ini PA-nya siapa? KPA-nya siapa? PUPR atau BNPB? Jangan-jangan sama juga nih nanti dengan kasus APD. Anggaran pengadaannya di BNPB, tapi nggak pernah ada tersangkanya BNPB. Ini juga BNPB nih. Ini agak ngeri-ngeri nggak lucu juga kadang yang kayak gini. Apakah KPK juga akan mendalami dugaan keterlibatan BNPB pihak-pihak oknum lah katakan? 2 minggu lalu atau 1 minggu lalu saya sempat mendapatkan gambar mantan sekretaris utama BNPB diperiksa, Dodi Ruswandi. Ini berkaitan APD atau shelter tsunami ini. Artinya bahwa nggak usah malu-malu untuk memproses institusi-institusi tertentu lah. Nah kemudian yang ada yang menarik di sini adalah salah satu tersangka APRI ini kan merupakan kasatker pemukiman wilayah Kementerian PUPR. Kalau dibuka itu proyeknya banyak sekali di NTB itu. Salah satunya spam air minum. Dan ini kan modelnya kan udah mungkin watak dari orok mungkin ya, mengurangi kualitas. Bagaimana dengan proyek spam, bagaimana proyek irigasi, air bersih, itu ada semua proyeknya. Apakah KPK juga akan mendalami ke proyek-proyek yang saya katakan? Nah selanjutnya izin Pak Direktur, sebelumnya saya mengingat betul pernyataan Pak Direktur bahwa tsunami ini kan shelter ini ada di beberapa titik karena ring of fire. Ya dari ujungnya Aceh, Padang mungkin kemarin sempat, Banten lah ada juga, sampai ada Makassar dan kemarin Palu. Nah dari itu semua apakah memang beda orang-orang yang saat ini ada atau memang beda pelakunya? Satu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, dikatakan tadi ada 2 kali terjadi gempa dan itu tidak bisa dimanfaatkan untuk melindungi masyarakat atau rakyat lah. Apakah KPK sudah menelisik dari 2009 dan 2018 saat terjadi gempa itu ada korban? Nah kalau ada korban, bisa nggak sih diberlakukan pasal 2? Bahwa korupsi dilakukan saat negara atau bencana secara nasional terjadi, itu bisa dihukum mati. KPK akan menelisik tidak untuk mencoba menggunakan pasal yang minimal kapok lah. Ya jangan 300 triliun cuma 6,5 tahun. Nah kalau ini boleh juga nih dicoba didalami. Nah kemudian
apakah proyek-proyek shelter ini juga melibatkan Kementerian PUPR pusat yang kita tahu di dalamnya, wah, lingkaran setan semua itu, ada POK Sunda lah, ada POK Padang lah, wah, itu udah main semua itu. Kira-kira KPK akan coba menelisik ke arah sana tidak? Jadi ada 3 poin secara institusi, yaitu BPKP, BPK, Kemenpur Pusat, dan BNPB. Apakah KPK akan mendalami klaster-klaster tersebut? Terima kasih. Oke, kayaknya pertanyaan untuk perkara ini sudah diwakili sama Mas Mario ya. Setuju nggak? Ya, silakan. Assalamualaikum, selamat sore Mas Teisa. Sore. Saya Denny dari Nusantara TV. Mau nanya nih Mas, pendapat KPK, waskita kan nih seringkali tersandung masalah korupsi ya. Ini masih perkara ini ya? Iya. Oke. Kan sering sekali ya waskita nih tersandung masalah korupsi. Kenapa nggak direkomendasikan untuk ditutup aja gitu? Korporasi seperti ini, karena kan masih banyak nih yang BUMN yang sejenis waskita, kenapa nggak dijadiin satu aja biar jadi BUMN yang besar gitu. Cukup itu aja sih, makasih. Oke. 2 ya? Cukup ya? Oke, kita serahkan. Baik, ada bisik-bisik di antara kami. Mas Mario ini pertanyaannya mewakili 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mewakili 10 orang. Setelah itu Mas Denny. Baik, dari Mas Mario lengkap sekali. Lebih lengkap dari dokumen rilis yang ada itu ya. Ada 2 tersangka. Kenapa ini maksudnya mungkin ada CP-CP-nya, ada perusahaan-perusahaan PT yang di situ ya, kemudian tidak dilakukan dijadikan tersangka juga ya. Jadi sejauh ini yang sedang kita dalami ini adalah peran-peran kedua orang ini, ya, kedua tersangka tersebut. Nanti untuk korporasinya juga sedang kita pertimbangkan. Tadi sekaligus juga menjawab apa yang ditanyakan oleh Mas Denny ya, terkait dengan korporasi. Jadi nanti korporasinya, karena memang kalau memang korporasi itu digunakan hanya untuk korupsi gitu ya, mengambil sesuatu, bahkan ada yang fiktif dan lain-lain. Ini untuk orang yang istilahnya berlindung di tempat itu, di speknya harus 9 skala Richter, ternyata baru ada gempa yang di bawah itu sudah roboh. Dan tadi juga Mas Mario menjadi salah satu pertanyaannya, ada korban nggak? Jangan-jangan berlindung di situ bukannya selamat, malah ketimpa gitu ya, ketimpa jadi korban baru gitu. Jadi pasal baru nanti bisa pada saat terjadinya bencana gitu kan, korupsi bisa di pasal 2, hukuman mati gitu maksudnya ya, Mas Mario ya, seperti itu. Itu sedang sedang kita perdalam terkait dengan masalah tersebut. Kemudian juga ini mengapa ini terjadinya 2013, 2014, ini baru ditangani di 2023. Nah itu kami juga sebetulnya memang informasi-informasi ini yang diterima kepada kami sering juga agak terlambat ya, gitu seperti itu. Artinya kami menghimbau juga kepada masyarakat untuk melaporkan ya, jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu untuk melaporkan apabila memang di lingkungannya terjadi atau ada dugaan-dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pembangunan fasilitas untuk masyarakat. Tapi tentunya harus dilengkapi ya, harus dilengkapi. Itu mungkin yang agak membuat masyarakat ini susah melapor karena memang
harus dilengkapi dengan bukti-buktinya. Tidak bisa misalkan tiba-tiba jalan atau jembatan roboh atau patah gitu ya, tiba-tiba dilaporkan. Bisa juga karena memang kondisi dari tanahnya mungkin labil dan lain-lain sehingga terjadi force majeure dan lain-lain. Itu. Kemudian ini penggunaan anggarannya atau kuasa pengguna anggarannya siapa? Apakah di PUPR atau di BNPB? Ini tadi dijelaskan bahwa anggarannya ini pagu anggaran ini dari bentar ya, masuk penguasaan anggaran ini nanti dibaca lagi ya, saya agak lupa tadi ini untuk pagu anggaranan, tapi yang jelas tentunya penyidik sudah mendalami. Yang sementara ini kan di sini saudara AN ini adalah PPK-nya. Saudara AN ini adalah PPK-nya. Tadi kan ditanyakan oleh Mas Mario, kenapa saudara AN saja gitu selaku PPK. Nah, jadi yang paling banyak perannya di sini Mas Mario, peran orangnya. Tadi si AN inilah dia menurunkan speknya, mengganti dan lain-lain gitu ya. Menggantinya maksudnya itu di dokumennya. Kenapa? Karena kalau mengganti di pelaksananya pasti tukangnya yang mengganti gitu. Tapi dokumen yang diganti. Tadi ada beberapa yang harusnya besinya itu besi, kolomannya itu 48, dia hilangin 8, tinggal 40 gitu. Kemudian juga yang jalan untuk menghubungkan dari lantai 1 ke lantai 2-nya itu sepanjang 16 meter itu. Jadi dari ujung ke ujung ya pasti kan harus ada penyangganya di tengahnya gitu. Sehingga ini kan rawan untuk patah. Itu seperti ini. Kemudian apakah KPK akan dalami keterlibatan? Tentu. Jadi seluruh tadi yang disampaikan baik dari pihak swasta maupun juga dari pihak kementerian lembaga yang terlibat dalam pengadaan ini akan atau sedang kita dalami. Kenapa? Karena memang ini juga sangat berpengaruh. Karena tadi benar apa yang disampaikan oleh Mas Mario, kita itu pada cincin api atau ring of fire, di mana tidak hanya di NTB ini ada di Banten juga, ada di beberapa tempat ya. Tapi sepengetahuan saya di tempat lain itu sudah ada yang nangani gitu ya. Ada yang nangani. Ini perkaranya, ini perkara yang sama. Jadi secara terpisah nanti di NTB yang melaksanakan adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian ini ada mantan sekretaris BNPB, tadi kami sudah tanya-tanya juga informasinya ke Pak Jubir. Ya, jadi setiap hari kan diumumkan juga, kenapa rekan-rekan itu diperiksa terkait dengan APD kalau itu ya. Jadi APD, jadi tidak terkait dengan shelter ini. Kemudian salah satu tersangka ini di satkernya adalah di pemukiman wilayah PUPR. Ini beberapa proyek ya. Kita juga apabila menemukan seperti yang saya sering sampaikan, apabila kita temukan tindak pidana baru terkait juga dengan proyek-proyek yang lainnya, karena kita melakukan geledah dan lain-lainnya di tempatnya, tentu kita akan tindak lanjuti. Tapi untuk kali ini kita sedang mendalami terkait dengan pembangunan shelter. Kemudian di tsunami itu ada di beberapa titik tadi sudah disampaikan. Kemudian ada 2 kali gempa, nah, tadi juga sudah disampaikan, ada korban atau tidak, kita juga sudah ke sana, sudah menanyakan. Beberapa juga saya udah lihat foto-fotonya gitu ya, memang mengkhawatirkan. Saat ini malah dipakai untuk simpan kambing di situ. Nah gitu, iya di bawahnya itu, pakai berteduh gitu kalau hujan. Masih ada sih bangunannya, tapi sangat tidak layak dan berbahaya gitu untuk ditinggali di situ. Kemudian apakah proyek-proyek di PUPR pusat itu akan tentu Pak Mas Mario, tidak hanya tadi
dari pihak swastanya sampai ke ini juga kita lihat. Ini anggarannya anggaran apa dan sedang kita perdalam. Apakah akan didalami? Ya sama ini. Bagian dari yang tadi disebutkan ada BPK, BPKP, kemudian BNPB dan lain-lainnya. Mas Denny, mengapa tidak direkom? Tadi sudah dijawab sama dengan pertanyaan Mas Mario nomor 1. Ya, jadi untuk pendalaman saat ini diarahkan pada 2 tersangka ini. Untuk korporasinya juga sedang kita perdalam. Apakah memang benar-benar korporasi itu digunakan untuk sebagai alat melakukan tindak pidana korupsi? Jika memang itu terjadi, kita akan korporasikan tentunya. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan ke... Ya. Oh iya, ya. Ada sedikit Pak Dir, ini ada Ya. yang belum dirinci dari rilis itu soal tadi kerugian negaranya mungkin 19 ya? 19 Iya 18 berapa sekian gitu ya? lah. Ini nih. Nah lalu apakah KPK sudah mengetahui kemana saja aliran dana 18 miliar lebih itu? Ini kan cukup besar untuk dibadok 2 orang. Iya, betul. Ya tentunya ini kan pasti ngalir kemana-mana. Yang tadi saya sebutkan ada beberapa institusi, ada BPKP, BPK, ada Kemenpar Pusat, dan juga ada BNPB. Kira-kira KPK dari besaran itu berapa yang sudah dikembalikan para tersangka atau berapa aset yang sudah disita KPK untuk mengembalikan kerugian yang hampir 20 M itu? Bisa ditanggapi Pak Dir? Jadi Mas Mario, kita lihat ya, saya kembali ini. Untuk pekerjaan pembangunan tempat evakuasi sementara atau shelter Bangsal, nanti ini bisa dibaca ya, rekan-rekan. Ini pemenangnya PT Waskita Karya, nilai penawarannya 19 miliar 602.100.000. Jadi nilainya itu 16 miliar. Ini dihitung kerugiannya 18 miliar ya. Jadi ini hampir sebetulnya ini penghitungan itu hampir boleh dibilang ini karena bangunan tersebut tidak bisa digunakan, itu hampir dibilang ya seluruhnya ini, seluruh dari nilai yang pekerjaan tersebut. Kalau orang bilang itu atau ininya itu total loss gitu, jadi hilang. Karena kenapa ada cuman 9 dari 19 miliar, in total loss-nya kan harusnya 19 miliar juga gitu kan. Kenapa ini? Nah di sini tadi dijelaskan ada yang digunakan oleh saudara ini sekitar 1 miliar sekian oleh saudara ini. Nanti saya lihat dulu di sini. Bisa nanti juga dibaca-baca oleh rekan-rekan ya di sini. Ini. Nah, jadi kalau itu dijumlahkan dengan yang 18, jumlahnya 19 begitu ya. Jadi ini nilai bangunan dan lain dianggap ini memang tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak bisa digunakan. Jadi bangunan itu dianggap total loss gitu. Seperti ya, kerugian dianggap total loss. Gitu. Demikian Mas Mario. Oke, cukup ya untuk kasus ini. Boleh. Ada lagi yang mau bertanya untuk kasus yang lain? Boleh. Jam berapa dulu sekarang? 6.20 ya. Udah ada belum? Oh, udah ada. Mana? Berapa orang yang mau nanya? Oke, 1, lanjutkan. 2, 3. Ya udah, jangan ini panjangan. Tes. Ya, terima kasih Pak Asep, Mas Tesa. Ya. Saya Dani dari Bisnis Iya, Mas Indonesia. Ada beberapa pertanyaan. Tadi mungkin kalau nyambung sedikit aja, Pak Asep, untuk yang tadi terkait dengan tersangka korporasi. Ini sebenarnya pertanyaan normatif aja. Ini kan kalau kita kaitkan dengan kasus shelter tsunami ini kan yang terlibat kan Waskita Karya, Pak. Ini BUMN Karya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu seberapa mungkin sih Pak menetapkan tersangka korporasi dari BUMN, dan apakah sudah pernah
dilakukan gitu. Karena kan kalau misalkan korporasi yang istilahnya swasta-swasta, CV-CV kan mungkin bisa ya Pak ya. Bisa jadi mungkin lebih visible. Tapi kalau misalkan udah kayak BUMN karya dengan kapitalisasi segitu, perusahaan seberapa mungkin gitu loh. Terus yang kedua, ini terkait dengan kasus CSR BI Pak. Kemarin kan pemeriksaan sudah kepada 2 anggota DPR. Nah yang ingin saya tanyakan, kemarin kan sebenarnya sudah dijelaskan bahwa ingin mendalami pengetahuan 2 saksi terkait dengan dugaan rasuah itu. Tapi yang ingin saya tanyakan, apakah ini CSR BI-nya itu memang didapatkan itu oleh yayasan terafiliasi oleh 2 orang saksi ini? Gitu. Ini yang ingin saya dalami. Terus untuk memastikan saja Pak, masih terkait dengan CSR BI. Ini sebenarnya dugaan rasuahnya di CSR Bank Indonesia saja, apa di lembaga lain Pak? Karena kan kalau nggak salah beberapa waktu lalu ada dugaan ke OJK juga gitu, dan juga ada penggeledahan di sana. Mungkin untuk penjelasan saja gitu Pak, biar wartawan juga tidak salah membuat berita. Terima kasih. Oke, Ya, siapa siapa lagi? Ya, langsung. Mas Mario. Oke. Orang tua. Iya, lanjut dari kawan Dani tadi, yang mau saya tanyakan yang lucu aja. Ini kan BI itu, Bank Indonesia. Ya. Bukanlah bank profit yang bisa menghasilkan keuntungan. Dan kemudian mengeluarkan kebijakan CSR. Nah, KPK sudah melihat belum clue kebijakan CSR yang dikeluarkan BI ini siapa yang berwenang atau siapa yang mengeluarkan? Artinya memang ada oknum di BI yang sengaja kong kali kong dengan pihak lain. Nah, kemudian jika ini berkaitan soal anggaran, ya tentunya banyak melibatkan sejumlah institusi atau lembaga negara. Pertama, badan anggaran di legislatif, kemudian otoritas jasa keuangan, dan kemudian juga lagi-lagi BPKP, BPK. Nah, sejauh mana KPK dalam kasus ini menelisik sejumlah institusi tersebut? Ini untuk CSR. Nah, untuk kasus lain saya ingin menanyakan hari ini KPK melakukan pemeriksaan dan melimpahkan 3 tersangka kasus APD. Apakah pelimpahan tahap 2 ini menjadi momentum KPK untuk memasuki babak baru untuk menjerat pihak lain, salah satunya yang Pak Asep katakan tadi, sedang memeriksa Dodi Rusnadi bagian dari BNPB itu. Selanjutnya saya mau mengkonfirmasi bahwa sebelumnya ada tahanan narapidana kasus korupsi Bupati Mimika itu kabur dari lapas yang melenggang ke Jakarta, bahkan diduga kuat sempat terlihat oleh beberapa orang berada di MK menghadiri gugatan anaknya yang kalah di pilkada kemarin yang diduga melakukan lobby-lobby. Apakah KPK juga tidak tergerak hati untuk melihat apakah ada lobby-lobby yang berkait bau anjir suap atau rasuah dan lain-lain? Sementara itu bagian dari jeripayah kerja KPK dalam mengungkap kasus pembangunan gereja ya King Emil. Terus saya mau nanya, aduh, yang banyak banget saya mau nanya. Udah itu dulu dah, buat tahun baru aja. Buat lain kali aja lah nanti disimpan dulu. Ya. Tenang. Ya, terakhir ya, setuju ya? Aduh. Tenang, DBA. Ya. Assalamualaikum Mas Desa, Pak Asep. Ini Om Dani lagi, kan perasaan orang belakang. Iya udah mic, Mic udah lah, pegang. nanti udah pegang mic lah. Megangnya Udah kencang pegang soalnya. mic lah. Ya, nanti ke sana. Satu lagu doang Bang, Ya, bentar. Om Dani. Iya mau tanya terkait masalah dokumen Hasto yang disimpan di luar negeri itu katanya
bisa bikin geger dunia politik, meminta tanggapannya dari KPK sendiri seperti apa, terus kira-kira Hasto kapan diperiksa oleh KPK. Cukup itu aja. Ya, Bang. Selamat sore Mas Testa, Pak Asep. Saya Sultan dari Tempo. Ini sebenarnya mau konfirmasi sedikit aja. Jadi KPK kan udah memanggil salah satu saksi di kasus PSBI. Itu ada Program Sosial Bank Indonesia, CSR. Itu ada Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia dan Kepala Divisi PSBI itu. Nah mungkin pertanyaan saya, benar nggak sih Pak, dana PSBI yang selama ini disetujui DPR sampai ya kurang lebih 1 triliun tiap tahun itu bebas audit BPK? Itu apakah benar program itu selama ini nggak diaudit? Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Cukup? Oke, kita tutup. Ada 4 orang, tapi pertanyaannya banyak. Dari Mas Dani. Ini seberapa mungkin gitu mentersangkakan korupsi, terjadikan tersangka korporasi ya. Ini BUMN Karya gitu ya. Nanti datanya saya carikan ya Mas, saya ingat-ingat dulu pastinya. Tapi tentunya sebetulnya konteks kita penanganan tindak pidana korupsi adalah tidak pada siapa orangnya atau siapa ininya, tetapi pada perbuatannya gitu. Artinya ketika korporasi ini dijadikan memang untuk korupsi, hanya sebagai alat untuk korupsi ya, itu tentunya akan korporasinya tersebut akan dijadikan tersangka gitu. Tapi kalau memang ada upaya-upaya pencegahan di ininya dan lain-lain gitu ya, di korporasinya, jadi hanya orang-orangnya saja gitu ya, hanya person-personnya yang mengawaki ya, tentunya juga kita tidak akan tersangkakan korporasi. Jadi lebih kepada itu yang dilihat. Tapi nanti datanya kita susulkan ya Mas Dani, ingatkan saya ya. Kemudian CSR BI ini udah meriksa 2 anggota, betul ini minggu lalu ya kalau tidak salah. Ini tadi pertanyaannya terkait dengan pengetahuan 2 orang itu ya. Oh yayasan, oke. Jadi begini, sejauh yang informasi yang kami peroleh bahwa CSR itu diberikan kepada yayasan, karena itu kan CSR itu adalah untuk sosial, dana sosial ya, corporate social responsibility. Jadi ini tanggung jawab korporat terhadap kegiatan-kegiatan sosial ya. Ini memang diberikan kepada yayasan. Jadi kalau saya juga teman-teman nanyakan beberapa, oh ya Pak yayasan ini saya bilang saya belum hafal terkait yayasannya, tapi silahkan aja, ini nanti di rekan-rekan cari ini afiliasinya kemana gitu. Jadi ketika misalkan ada beberapa orang yang menerima CSR itu mekanismenya melalui yayasan gitu. Jadi nanti yayasan dulu, baru nanti pada orang tersebut kan, seperti itu. Bisa dipahami ya, misalnya ya. Bukan, jadi begini, CSR-nya tetap aturannya melalui yayasan. Nah yayasannya tersebut itu apakah nanti yayasan tersebut direkom? Saya kan misalkan saya penerima nih, saya bilang ada yayasan, saya tidak ada di sananya di yayasan itu, tapi yayasan itu misalkan mengurusi yatim dan lain-lain. Saya merekom, udah kalau mau CSR kasihkan ke yayasan A misalkan ya, dia dapat CSR. Nah ada pula misalkan saya punya yayasan nih, saya sendiri punya yayasan, udah ke yayasan saya aja. Nah itu tapi kan sama-sama tetap ke yayasan, artinya CSR itu sama-sama tetap ke yayasan. Tapi kalau untuk yayasan itu adalah afiliasinya ke saya, atau saya misalkan hanya menunjuk saja, itu yang sedang kita dalami. Itu kan nanti kan akan berbeda, bisa dipahami ya.
gitu. Misalkan kan banyak yayasan duafa, yayasan yatim dan lain-lain. Bisa kan menunjuk gitu kan, yayasan ini silakan. Dianya tidak terlibat. Tapi kalau yayasannya milik saya atau saya misalkan meng-hire saudara saya untuk bikin yayasan atau misalkan kenalan saya untuk bikin yayasan, nah lalu ada afiliasinya ke saya, nah itu lain lagi gitu seperti itu. Jadi ada modelnya ada yang seperti itu. Bisa dipahami ya maksudnya. Kemudian masih di CSRBI ini tadi sama ya ininya ya, didapatkan oleh yayasan ini. Kemudian hanya di BI atau di lembaga lain gitu ya, ditanyakan itu ya Mas Dani. Jadi sejauh ini yang sedang kami tangani ada 2 lembaga seperti tadi yang disebutkan oleh Mas. Jadi kaitannya kedua lembaga itu. Oke, kemudian dari Mas Mario, ini BI bukan bank yang profit ya, yang menghasilkan keuntungan gitu ya Mas Mario ya. Tapi ini mengeluarkan kebijakan CSR. Siapa yang mengeluarkan dan lain-lain ya tentunya itu yang bagian yang sedang kita dalami. Itu ditunggu sampai di mana ini. Menarik memang itu. Itu ya Mas Mario. Jadi sama keinginannya dengan keinginan penyidik gitu. Ini kok bukan bank yang profit, tapi kok mengeluarkan CSR. Dari mana uangnya kan gitu. Itu. Siapa yang punya ini ide kan gitu. Oke. Kemudian terkait dengan anggarannya, ini ada di Badan Anggaran, kemudian di lembaga-lembaga di OJK, BPKP dan lain. Sejauh mana APK? Ya, lembaga-lembaga tersebut juga saat ini lihat dari yang ada dulu, dari yang kita kan sudah melakukan upaya paksa penggeledahan ya di BI dan di OJK. Kita sedang mempelajari apakah juga kaitannya ada ke lembaga lain ataupun ke orang ya, person. Jadi ini sedang kita dalami. Jadi rekan-rekan nanti tunggu sini siapa yang mungkin diminta keterangan lagi gitu kan. Nah, ini terkait dengan BI misalkan dan lain-lain. Nah, itu kita sedang mendalami ke arah situ. Kemudian tersangka APD ini perkara lain. Ini sudah dilimpah. Apakah akan ada tersangka lain gitu kan? Mas Mario, ini ditunggu ya Mas Mario, kita juga sedang dalami hasil dari penyidikan. Nanti ada pengembangan penyidikan. Kita lihat masing-masing orang yang pernah kita panggil, tentunya itu kan selain memiliki informasi juga memiliki keterlibatan di dalam perkara tersebut. Apakah keterlibatannya itu berupa turut serta atau pelaku yang baru dan lain-lain, atau hanya memiliki informasi saja, itu yang sedang kita dalami. Nanti kita sampaikan. Kemudian ada napi korupsi. Ya, ini Bupati Mimika, ini perkaranya Gereja King Mil ya. Itu. Ya, terima kasih juga kepada rekan-rekan jurnalis yang sudah menyampaikan, memberitakan itu gitu. Sehingga kita juga bisa, dan tidak hanya kami yang di KPK, tapi masyarakat di seluruh Indonesia bisa tahu kalau ada seperti ini. Ya tentunya ini menjadi keprihatinan bagi kita. Kita juga ya tentunya kami yang telah betul tadi Mas Mario capek-capek segala macam itu, ya kita akan lihat ke depannya seperti apa proses yang akan kita lakukan dengan adanya temuan seperti ini. Kemudian dari Mas Dani, ini terkait dengan dokumen-dokumen, ya saya juga Pak Haka ini ngikuti di apa namanya, di sos gitu ya, seperti itu adanya. Ya kita tunggu, karena sebetulnya begini, keterangan maupun juga apapun itu, ya nanti kita sama-sama saling lihat atau kita buka di persidangan. Ya, di persidangan kita tunggu apa yang kita temui, penyidik temui, apa yang penyidik peroleh, kemudian apa yang ini nanti akan semuanya diperhadapkan itu ya, disandingkan nanti di persidangan seperti apa. Kemudian dari Mas Sultan ini ke PSBI, ini kepala divisi dan lain-lain, apakah bebas dari audit? Ini informasi yang baru yang kami terima. Terima kasih, nanti kita dalami ya Mas Sultan ya.
Kalau Mas Sultan punya informasinya, punya data pendukungnya, kasihkan ke kami. Itu ini menarik juga nih. Iya, makanya itu. Makanya kami ini biasanya Sultan Andara, ini Sultan dari Tempo ini. Ya, itu Mas Sultan Tempo. Makasih ya Mas Sultan ya. Kalau ada dokumen pendukungnya kami minta ya. Oke. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan, Mas Dasa. Baik, terima kasih banyak rekan-rekan. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.